kasih atas waktunya. Sesuai rencana kita besok akan mengadakan supervisi. Mohon izin, saya akan mengikuti selama pembelajaran di kelas seperti yang sudah kita rencanakan. Tentunya RPP sudah siapkan dan semoga nanti saat kegiatan supervisi apa yang rencanakan bisa dilaksanakan dan dengan baik, dan juga nanti untuk penilaiannya bisa dilaksanakan dengan baik. Baik Bu Iin, tentunya sudah siap untuk besok? Insya Allah siap. Ya, kalau sudah siap besok insya Allah kita laksanakan. Sebelum pelaksanaan supervisi, boleh saya lihat RPP-nya Bu Iin? Ya, kan? Oke, baik. Ngomong-ngomong, besok yang akan kita supervisi kelas apa ya? Kebetulan saya mengajar kelas 9, kelas 9 bahasa Inggris. Ya. Jadi saya mengambil satu kelas 9C. Oh, 9C. Baik. Untuk kelas 9C besok yang akan kita supervisi, temanya apa ya? Kebetulan kita sudah sampai di materinya tentang song. Oke. Dan kami mau ngambil salah satu lagu yang ada di dalam buku modulan yaitu We Will Not Go Down. Oke, jadi nanti temanya song. Ya. Baik, spesifik pada lagu yang We Will Not Go Down. Untuk tujuan pembelajaran Bu Iin, apa tujuan pembelajaran? Kalau tujuan pembelajaran saya, kalau kita belajar tentang lagu, otomatis kita ingin anak-anak bisa menyanyikan lagu dengan lafal, intonasi yang pronunciation yang tepat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa mengidentifikasi unsur kebahasaan dari lagu yang ada di situ. Bisa tenses apa saja yang ada di dalam lagu tersebut, anak-anak kita minta untuk mengidentifikasi. Setelah itu anak-anak juga bisa membuat kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan yang mereka temukan. Contohnya semuanya di situ ada berapa tenses dari lagu tersebut, ada kalimat yang menggunakan tenses itu ada berapa. Nanti anak-anak membuat kalimat dengan sesuai dengan tenses tersebut dengan kalimat yang lain. Baik, jadi tujuan pembelajarannya nanti murid-murid diharapkan setelah kegiatan pembelajaran bisa menyanyikan lagu tersebut, kemudian identifikasi unsur kebahasaannya dan juga membuat kalimat sesuai dengan unsur kebahasaan tadi. Baik Bu Iin, untuk area yang ingin dikembangkan apa? Yang jelas yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu karena kan kita kegiatannya dengan secara berkelompok. Jadi anak-anak itu dalam kelompok ada satu anak yang memang dia sudah mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggris lebih daripada teman-temannya. Jadi dia bisa mengajari temannya untuk memahami lagu tersebut. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri itu anak-anak dalam berkelompok berdiskusi itu bisa saling memberi pendapat dan mau menerima pendapat dari anggota kelompoknya yang lain. Kemudian kesadaran sosial, bisa saling menghargai pendapat dalam anggota, tidak mementingkan pendapatnya masing-masing. Dia harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok. Kemudian pengambilan keputusan, jadi hasilnya adalah hasil dari diskusi bareng-bareng dan hasilnya disimpulkan secara bareng-bareng. Oke, jadi nanti untuk area yang ingin dikembangkan adalah Bu Iin berfokus pada keterampilan sosial emosional ya. Dan Bu Iin untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah pernah kita bicarakan, nanti Bu Iin berfokus pada diferensiasi nopo. Diskusi yaitu dengan tutor sebaik ya. Yang seperti saya bilang tadi bahwa dalam kelompok, setiap kelompok itu ada satu siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari anggota yang lain. Jadi dia bisa membimbing anggota yang lainnya, bisa saling membantu untuk memberikan penjelasan. Oke, jadi nanti diferensiasinya proses, konten atau produknya? Prosesnya. Diferensiasi proses, baiklah.
diferensiasi proses, kemudian tadi strategi yang dipakai adalah Diskusi dengan tutor sebaik. oh ya, jadi model pembelajarannya nanti tutor teman sebaya. Oke. Untuk penilaian Bu Iin, nanti penilaian yang Bu Iin gunakan nanti seperti apa? Gunanya yang jelas dari proses selama dalam diskusi, dari keaktifan siswa, dari kemauan mereka untuk menjawab bila ditanya, untuk mengutarakan pendapat, ya itu yang saya nilai dari situ. Dan nanti kan ada kegiatan setelah untuk pertemuan berikutnya kan ada presentasi dari hasil diskusinya. Oke, jadi nanti ada 2 kali ya istilahnya, saat proses ketika diskusi dan juga nanti ketika presentasi. Baik Bu Iin, semoga nanti proses pembelajaran yang Bu Iin laksanakan di kelas sesuai dengan apa yang Bu Iin rencanakan dan bisa penilaiannya bisa tercapai pada kegiatan tersebut dan juga tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan bisa tercapai. Terima kasih Bu Iin atas waktunya. Saya tidak sabar untuk belajar bareng dengan Bu Iin di kelas Bu Iin. Nanti kita sharing bareng. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu Iin. Ya. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Putri. Sama? Kita kemarin untuk materi yang kita udah pernah belajar macam-macam tenses ya. Berapa tenses kita belajar? Masih ingat? 4 tenses apa saja? Apa saja? Simple present tense. Apa lagi? Simple past tense. Apa lagi? Yang bukan di Indonesia apa? Future tense. Apa lagi? Perfect tense. Apa lagi? Yang padat can? Model. Nah, hari ini kita akan belajar tentang song. Di song ini kita mau belajar tentang apa tuh? Kalau song itu yang bisa kita pelajari apa? Lagu. Dari lagu yang bisa kita pelajari apa? Liriknya, pinter. Kalau dari lirik kita bisa belajar tentang apa? How to pronounce. Apa itu? Bagaimana cara mengucapkan kata bahasa Inggris dengan benar. Kemudian dari lagu apa lagi yang bisa kita pelajari? Tenses tadi. Dari lagu itu kita bisa tahu, oh di lagu itu menggunakan tenses apa saja ya. Kita bisa lihat di situ. Kemudian apa lagi? Dari lagu biasanya kalian menyimpulkan apa? Maksud dari lagunya, ya kan? Maksud dari lagu itu apa ya? Kemudian pesan moral yang ingin disampaikan dalam lagu itu apa? Gitu kan? Itu kalau kita belajar tentang lagu hari ini, kita akan belajar tentang itu. Nah, di sini sekarang kita akan mendengarkan lagu
Oke, itu tadi lagunya ada di dalam buku kalian halaman berapa? 68. Kalian tadi mencoba mengikuti tidak? Ya. Apakah ada kesulitan? Mungkin ya. Pengucapannya? Ya. Yang mana yang paling susah pengucapan? Ya? Apa Mas Kevin? People. Sekarang gini, silakan kalian ya biar kita singkat kita nyanyi. Kalian masih ingat lagu kalau di TK dulu pernah belajar lagu? If you happy and you know it, clap your hand. Masih ingat? Iya, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya biar semangat. Yuk. 1, 2, 3. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hand. Oke, sekarang setelah kita tadi mendengarkan lagu, silakan kalian menyaring lagu We Will Not Go Down. Itu di kertas. Tapi sebelumnya kita bikin kelompok dulu ya. Give you 10 seconds. Sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian tulis dulu teks dari lagu We Will Not Go Down. Setelah itu kalian menganalisis tenses apa saja yang ada di dalam teks itu. Kalian menemukan tenses apa saja, kalian tulis kalimatnya. Oh, kalimat ini sesuai dengan tenses apa? Coba dilihat dulu, menurut kalian yang ada di situ tensesnya apa saja? Ayo, yang ada di situ menurut kamu kalian melihat tenses apa saja? Coba dilihat teks lagunya We Will Not Go Down. Itu ada, menurut pengamatan kalian, ada tenses apa saja? Siapa yang tahu? Raise your hand. Raise your hand. Siapa yang tahu? Tenses apa saja yang ada di situ? Tunjuk tangan siapa yang tahu? Apa? Past tense. Good. What next? Apa lagi? Future. Pinter. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Present. Nice. Next. Ada lagi yang tahu? Sebelah sini. Apa? Ada yang tahu? Ada di situ ada kata-kata N. Ada nggak? Ada. Berarti maksudnya teks apa nak? Model. Gitu. Nah, caranya kalian cari yang masuk present yang mana ya? Yang masuk pasal kata-kata yang mana? Kalian tulis tiap kelompok. Kemudian kalian juga menentukan pesan moral yang ingin disampaikan itu apa. Gitu ya? Setiap kelompok kalian tentukan pesan moralnya. Dan lagu itu apa ya? Gitu ya? Yuk, silakan mulai bekerja. Nanti yang guru nilai adalah kerjasama di dalam kelompok. Apakah kalian bisa bekerja sama dengan baik? Apakah bisa saling menghargai pendapat satu sama lain? Akan guru nilai dari situ. Oke? Ya, silakan mulai bekerja. Oh, yang benar yang mana? Yang pasti yang mana? Itu kan satu kata lain dari kilatan.
white light. Sekarang masih ingat dong kalau rumus kalimatnya present tense itu yang seperti apa? Rumus simple past tense itu yang pertama ingat dong? Ya, ya berarti harus bisa menentukan ini kata kerjanya berapa ya? Oh kalau kata kerja bentuk pertama itu berarti nanti tense-nya kemana ya? Oh ini kata kerja bentuk kedua. Nanti tense-nya kemana ya? Ya kan? Ini bukan ketiga misalnya menunjukkan subjek satu direksi. Bola bola. Guys, are you sleeping? No. Oke, sekarang saya mau ngecek per kelompok. Siapa yang sudah menemukan tenses present tense? Yuk, siapa yang sudah menemukan tenses present tense? Silakan ajukan the rest of your hand. And read your sentence. Dan baca katanya, kalimatnya. Yuk. Yuk, sudah menemukan tenses apa? Yujo yang kalimat yang mana? Yang keras. We will not go down. Good. Next. Kelompok yang lain apa lagi? Hah? Oh, spirit will never die. Ini in the night we have fire. Huh? In the night we have In the night, without a fight. In the night, without a fight, apa itu future tense? Nah. Apa lagi? Yang mana lagi? we have the sky of the sky of the Lit up the sky of the desert night. Ya. Lagi. Yang mana lagi? Im enggak satu. Sekarang siapa yang sudah menemukan tenses past tense? Ayo, yang mana? Ini Bu. Yang mana? Yang Bintang. yang nomor apa nih? They came with their tanks and their Nah, planes. Nice. Kemudian
dibaca. You can without a mosquito of worms and of tools. Terus mana lagi? You can still hear that voice through the smoky haze. Ya? Sama kan itu? Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa yang di dalam lagu itu ada yang namanya future tense, ada yang present tense, ada yang past tense, ada yang model. Sekarang silakan dibagi dalam anggota kelompok kalian, silakan diskusi membuat kalimat. Ya. Membuat kalimat selain yang ada di dalam lagu menggunakan tenses yang ada di situ. Tadi apa? Present tense, past tense, future tense, dan model. Masing-masing minimal 2 kalimat per tenses. Ya, yuk silakan dibuat per kelompok. Silakan bersama. Silakan membuat nanti didiskusikan di dalam kelompok. Kalimatku ini udah benar belum ya? Sudah sesuai belum ya? Itu yang dinamakan kompetensi apa? Sosial dan emosional. Kerjasama di dalam kelompok kalian bagaimana? Apakah kalian tidak bisa dikritik oleh anggota kelompok? Apakah kalian bisa bekerjasama dengan baik, bisa menerima pendapat anggota kelompok yang lain? Itu kan nanti yang guru nilai. Ini kata gantinya apa? Are going to bisa diganti dengan apa? Ayo, itu kan tuh be going to, nah, be going to sama artinya dengan will. Oke, silakan. Hasil diskusi kalian hari ini akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Silakan kalian selesaikan dengan kelompok kalian untuk mengakhiri kelompok kalian hari ini. Kita akan nyanyi bareng-bareng lagu yang tadi ya. Ayo ready? Silakan nyanyi yang keras.
pertemuan berikutnya tiap kelompok nanti maju presentasi hasil diskusi hari ini. Gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah apa? Tentang lagu yang bisa kita dapat apa? Kita belajar tentang lagu dan terus kalian menyimpulkan apa? Makna lagunya, pesan moralnya. Kalian mencari tenses apa saja struktur bahasa yang ada di situ. Dan kita akan presentasikan. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. See you next week with the new spirit. Oke? See you next meeting and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Iin. Selamat pagi. Dan Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga pelaksanaan supervisi kelas kita sudah kita laksanakan kemarin hari Kamis ya 4 Mei 2023. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Iin atas kerjasamanya. Mohon maaf bila dalam saya membersamai Bu Iin ada kekurangan kesalahan. Oke, baik Bu Iin, sebelum saya menyampaikan hasil supervisi yang kita lakukan waktu itu, bagaimana perasaan Bu Iin? awalnya pasti deg-degan pasti. Ya, Tapi pada akhirnya lega karena apa yang kita rencanakan mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan walaupun mungkin masih perlu banyak perbaikan, perlu banyak saran. Saya mohon saran dari ibu. ya, alhamdulillah sudah lega ya karena apa yang sudah kita rencanakan sudah berjalan sesuai rencana. Baik, selanjutnya bagaimana refleksi yang bisa Anda lakukan setelah melakukan pembelajaran yang waktu itu kita lakukan supervisi? Ya, kalau refleksi yang saya dapatkan yang jelas yang pertama untuk membuat anak lebih aktif di kelas itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua anak mau aktif di dalam kelas. Kemudian untuk manajemen waktu ternyata kadang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dari awal. Itu yang jelas. Kemudian untuk penilaian ternyata saya tidak membawa daftar siswa, tapi saya hanya mengamati kelompok ini yang aktif di mana ya. Mungkin masih kurang tepat. Baik, dari hasil refleksi Bu Iin yang sangat bagus seperti yang saya lihat kemarin saat kegiatan supervisi. Kita akan berlangsung nanti. Sebelumnya saya mau minta maaf sama Bu Iin. Nanti pembicaraan kita nanti tentunya akan ada masukan-masukan yang saya berikan meskipun tidak banyak. Mohon izin dulu, apakah Bu Iin berkenan? Iya, alhamdulillah. Jadi nanti misalnya ada yang kurang berkenan, tidak sakit hati. Insya Allah enggak. Oke, saya mohon akan maaf. membuat saya menjadi Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Baik Bu Iin, secara umum dari hasil supervisi yang saya lakukan di kelas Bu Iin, tadi sama seperti yang Bu Iin sampaikan pada refleksi Bu Iin bahwa ada manajemen waktu yang waktu itu waktunya masih sisa aja Bu Iin ya, karena waktu itu Bu Iin sampaikan ternyata jam berakhirnya harusnya 11.20, Bu Iin ingatnya 11.10 ya, jadi manajemen waktunya tidak sesuai, betul tidak Bu Iin? Ya, jadi manajemen waktunya nanti selain itu Bu Iin, selain yang kurang waktu atau sisa waktu, untuk manajemen waktu dari Bu Iin ada apa istilahnya, apa yang rencana Bu Iin nanti untuk
untuk memaksimalkan manajemen. Yang jelas apa ya, saya harus lebih bismillahirrahmanirrahim, kemudian merencanakan kegiatan lebih baik lagi, lebih terencana, lebih matang lagi. Baik, jadi RPP-nya diperbaiki mungkin ya. Oke, memperbaiki RPP baik Bu Iin. Sesuai yang RPP yang Bu Iin sampaikan yang sudah kita lihat bersama kemarin, sudah ada pendahuluan berapa menit, pembagian waktunya sudah ada, mungkin itu ketat lagi ya Bu, sesuai dengan RPP. Oke, masih dalam manajemen waktu Bu Iin. Kemarin kegiatan diskusi seperti yang Bu Iin lakukan. Diskusi antar kelompok itu tidak dibatasi waktu, betul ya Bu ini ya. Tidak ada batasan waktu, jadi mungkin overtime di situ atau kurangnya di situ mungkin ya. Jadi nanti bagaimana kalau saat kegiatan diskusi lain waktu bisa dibatasi waktunya. Betul ya Bu ini ya. Oke, misalnya dari Bu In misalnya kalau ada batasan waktu kira-kira setiap sesi diskusi berapa? Menurut saya yang paling efektif biar maksimal 20 menit udah lama Maksimal. diskusi. Tergantung materinya kan. Tergantung materi diskusi. Ya, jadi untuk kegiatan diskusi 30 menit maksimal ya. Selanjutnya untuk yang saya lihat waktu itu kegiatan pendahuluan yang Bu Iin laksanakan, kebermanfaatannya belum disampaikan, betul tidak Bu Iin? Kebermanfaatan, iya, saya belum menyampaikan kita belajar bahasa Inggris apa tuh yang kita dapatkan. Jadi memang saya hanya menyampaikan tujuan, tapi hanya secara luas, belum spesifik. Tapi itu mungkin berbeda ya dengan kebermanfaatan. Oke, jadi lebih secara umum apa sih manfaat kita belajar bahasa Inggris? Belum disampaikan waktunya gitu. Jadi kan mungkin nanti anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar karena tahu manfaatnya dalam kehidupan mereka. Contohnya apa ya Bu Iin? Kalau kita tuh butuh bahasa Inggris saat apa sih? Yang jelas kita tahu kita hidup di zaman sekarang, bahasa Inggris itu manfaatnya sangat banyak banget, mau di dunia pendidikan, mau di kehidupan nyata waktu anak-anak nanti sudah lulus, waktu anak-anak mau terjun ke dunia kerja, itu manfaatnya sangat banyak. Karena teknologi sekarang pun semuanya harus ada bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Inggris itu manfaatnya besar sekali dalam kehidupan saya bagi anak-anak seandainya sudah lulus sekolah. Iya, jadi nanti mungkin di kesempatan lain saat kegiatan pembelajaran di kelas bisa disampaikan kebermanfaatan bahasa Inggris ini. IT itu ya Bu ya, HP aja udah butuh bahasa Inggris ya. Kemudian juga nanti saat mencari pekerjaan mungkin tes TOEFL dipersyaratkan. Ya Bu ya. Jadi nanti bisa kita sampaikan di kegiatan pembelajaran ya selanjutnya. Baik Bu Yin, untuk selanjutnya dalam kegiatan diskusi saya lihat saat kegiatan supervisi belum semuanya aktif siswanya. Bagaimana menurut Bu Iin bagaimana? Ya seperti yang saya bilang dari awal di refleksi tadi, memang untuk membuat anak di dalam kelas bisa aktif semua itu tantangannya sangat berat gitu. Dan memang yang seperti saya bilang sebelumnya, itu di tiap kelompok memang harus ada paling enggak satu anak yang aktif untuk memacu anak-anak yang lain, memotivasi anak-anak yang lain di dalam kelompoknya agar bisa aktif. Ternyata itu pun juga belum bisa maksimal, hanya beberapa anak yang mau dengan berani, mau dengan pede ngomong gitu apa pendapat mereka. Oke, jadi tutor sebayanya seperti yang Bu Iin sampaikan di pra supervisi belum terlaksana dengan sempurna ya. Jadi kegiatannya kurang aktif, hanya anak-anak tertentu yang mau. Oke. Rencananya gimana? Mungkin Bu Iin punya bayangan kalau nanti kegiatannya di kelas biar anak-anak aktif. Rencananya Mungkin di kegiatan diskusi yang lain. mungkin saya bisa
bisa menerapkan di pas kita melakukan penilaian. Penilaian kan nanti ada rencananya kan ada presentasi. Iya. Nah, presentasi kan kalau yang di pertemuan kemarin kita kan baru membuat semuanya, kita kemarin materinya tentang song. Iya. Anak-anak baru secara kelompok menentukan oh ini tensisnya apa toh kan gitu. Terus anak-anak diminta untuk membuat kalimat sesuai dengan tensis, tapi dengan kalimat yang lain bukan yang ada di dalam lagu, semuanya seperti itu. Nah nanti pas presentasi saya terapkan bahwa penilaiannya itu dari mereka aktifnya di dalam diskusi pas presentasinya itu. Jadi anak-anak bisa nggak mengomentari oh ini benar nggak ya, kalau salah yang benar harusnya bagaimana penilaiannya dari situ. Jadi saya bilang ke anak-anak nanti nilai diambil dari situ. Jadi kalau mau nilai otomatis mau nggak mau mereka harus aktif. Itu salah satunya. Iya. Nanti bisa saya terapkan di kelas saya juga, Bu. Terima kasih, idenya langsung muncul cemerlang gitu. Baik, tadi disampaikan anak-anak itu membuat kalimat ya, Bu, ya, Iya. dalam kegiatan diskusi kelompok. Mungkin ini usul saja, Iya. usul saja. Misalnya dalam kegiatan tersebut anak-anak membuat kalimat, itu diberikan kesempatan salah satu dari masing-masing kelompok untuk memberikan atau menulis atau menyampaikan kalimat-kalimat tersebut, misalnya di papan tulis atau di post-it itu di kertas. Kemudian kalau berani ngomong bisa dengan dia baca, kemudian nanti murid yang lain dari kelompok lain saling menanggapi. Gitu gimana, Bu? Nah itu tadi rencananya memang di pertemuan berikutnya Pas- kalau saat- yang tadi penilaiannya penilaian prosesnya saja. Nah rencananya kan presentasinya di pertemuan berikutnya yang seperti saya bilang tadi untuk pengambilan nilai. Seperti kelompok ada yang maju, nanti tanggapan yang memberi tanggapan itu yang penilaian untuk pribadinya. Ya, baik. Nanti berarti akan muncul saat kegiatan presentasi. Iya, Kalau nanti saat presentasi muncul ya. iya, Kalau di pertemuan pertama biar anaknya aktif, lebih aktif dari kemarin gimana? Kalau kedua kan nanti saat presentasi. Kalau Iya. pertemuan pertamanya pertemuan pertama mungkin saya harusnya kemarin mungkin saya memberikan pancingan-pancingan umpamanya bisa dapat tambahan nilai siapa yang berani memberikan jawabannya siapa, itu mungkin itu bisa juga. iya. Bisa tanpa harus bicara, bisa menulis di papan tulis, bisa memakai kertas. Ya. Terserah anak maunya mau ngomong langsung boleh, mau nulis di papan tulis boleh, dan apapun jawabannya itu nanti pun pasti akan ada penghargaan tersendiri karena sudah berani ngomong. Iya, baik. Yes, ide yang bagus, Bu Iin, bisa saya terapkan juga nanti pancingan-pancingan. Siapa yang mau dapat nilai aktif ya, Bu Iin. Baik, saya kaitkan dengan pembelajaran KSE yang Iya. Bu Iin. Salah satu tujuannya kan untuk menguatkan keterampilan sosial emosional anak. Baik ya. Jadi penilaiannya sekarang, Bu Iin. Kemarin saya lihat seperti yang tadi refleksi Bu Iin, penilaian belum terlihat ya. Belum dicatat mungkin ya. Kadang itu kita saat di kelas lupa. Cuma ingat saja, oh, anak ini Iya, jadi kurang. melalui pengamatan. Betul. Jadi nanti mungkin di kesempatan yang akan datang bisa dilakukan penilaian lebih tertulis lagi, Iya. lebih tertata, lebih terencana. Iya. Tadi di awal sudah dilakukan, Bu Iin sudah menyampaikan nanti saya nilai keaktifan siswa seperti Iya. ini dan KSE-nya gimana. Nah, untuk saya kaitkan dengan pembelajaran atau penguatan keterampilan sosial emosional murid, kemarin saya bertanya dulu, Bu Iin sudah menyampaikan belum keterampilan sosial emosional itu secara rinci ke anak-anak sebelum dilakukan penilaian? Seperti yang bilang, Oh, belum lupa banyak, ya. baru secara global. Secara global, Iya. betul. Baik, jadi KSE-nya belum disampaikan misalnya secara Secara sadar belum, ya. Iya, Bu Iin. Nanti gimana itu ke depannya? Ya itu jadi koleksi buat saya. Mudah-mudahan besok ya saya bilang tadi pembelajaran lebih terencana, bisa sesuai dengan RPP yang memang sudah disiapkan. Karena memang kalau kita sudah terjun langsung itu kadang memang tidak sesuai dengan RPP yang kita buat. Iya, terlewat-lewat Iya. seperti kemarin ya. Kadang juga bisa terpulang balik. Oke, betul. Ya, jadi nanti bisa sesuai, diharapkan sesuai dengan Iya. RPP. Baik,
Bu Iin, dari apa yang saya sampaikan, saya sebelumnya minta maaf apabila usul ataupun apa ya, bukan usul sebenarnya ya, apa yang saya catatan-catatan saya dari hasil supervisi semoga membawa manfaat untuk kita bersama. Ya, baik, dari penutupnya sebelum saya tutup pembicaraan kita, dari penutup kegiatan pembelajaran Bu Iin kemarin, anak-anak sudah membuat simpulan belum? Kesimpulan yang jelas belum, karena itu tadi saya manajemen waktunya, karena saya kira waktunya Iya. sudah habis, ternyata 10 menit gitu kan. Gitu, jadi anak-anak baru saya tanyakan apakah untuk pekerjaannya apakah sudah selesai, nanti dipresentasikan di pertemuan yang ada. Ya, jadi itu ya Bu Iin ya, pada kegiatan penutup nanti biar lebih waktunya, manajemen waktunya bagus, kemudian nanti anak-anak bisa menyampaikan kesimpulan apa yang dipelajarinya. Seperti itu, bagaimana Bu Iin? Apa sudah atau ada tambahan lagi dari Bu Iin mungkin? Insya Allah enggak, dan terima kasih buat Bu Indah, saran dan masukannya mudah-mudahan bisa membangun kepribadiannya sendiri dan bisa membantu saya untuk mengajar kelas depannya lebih disiplin, lebih bisa mengatur manajemen waktu dengan baik. Saya akan semangat melihat atau menerima hasil yang luar biasa dari apa yang kita nilai-nilai poin-poin yang kita pelajari hari ini bisa kita tindak lanjuti nanti. Baik, untuk tindak lanjutnya Bu Iin, dari catatan-catatan poin-poin misalnya tadi manajemen waktu, kemudian sampai dengan penilaian, mungkin ada rencana tindak lanjut Bu Iin? Dan tindak lanjutnya yang tadi saya harus menyiapkan RPP dengan lebih baik lagi, dan kalau bisa berusaha untuk melaksanakan yang sudah kita rencanakan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, biar manajemen waktunya lebih baik lagi. Yang kedua, untuk penyampaian manfaat bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, itu jelas itu masukan buat saya, besok bisa saya sampaikan dari awal pelajaran, jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata kita belajar bahasa Inggris itu untuk ini loh, ternyata banyak ya manfaatnya, jadi mereka lebih semangat lagi belajar. Baik, ya. Yang berikutnya, untuk meningkatkan keaktifan murid, yang saya bilang tadi, saya harus lebih memberikan pancingan-pancingan kepada anak, biar mereka mau ngomong, paling nggak mau tampil aja dulu. Soal itu mau benar atau enggaknya itu nomor berapa, yang penting anak berani maju dulu, berani aktif. Ya. Kemudian untuk penilaian, saran Bunda, terima kasih sekali. Kalau saya biasanya penilaian hanya melalui pengamatan, melalui Bu Indah saya dapat masukan, oh ternyata memang harus ditulis ya. Kadang karena memang benar, kalau hanya melalui pengamatan kadang penilaian itu tidak maksimal gitu ya. Terima kasih sarannya dari Bu Indah, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Iin. Mohon maaf apabila ketika saya melakukan supervisi juga menyampaikan obrolan-obrolan pra dan pasca supervisi ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih juga. Terima kasih waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.